karena di abad ketiga itu sudah dirayakan Natal. Itu di cerita Abad apa namanya? di mana? Di mana? Timur Tengah itu apa ya? Sudah Itu lupa saya. berasal dari Mesir. Perayaan itu dilakukan untuk apa? Para penyembah berhala. Enggak juga, kalau tanggal 25 Desember itu hari perayaan, kalau bagi orang Yahudi itu hari raya Hanukkah. Jadi bukan hari raya berhala. Itu artinya hari raya lampu. Jadi itu tanggal 25 Kislev bahasa Ibraninya. Terus di mana di dalam Bible adanya perayaan itu? Ada Ada di kan? kita ada. Jadi setiap tanggal 25 Desember itu di Israel itu pasti dirayakan yang namanya Hanukkah. Itu ada di Tidak, Makabe. tidak ada itu untuk perayaan kelahiran Yesus. Makabe apokrifa. Bukan bang, hari raya Kislev, buka aja Google. Jadi itu salah satu hari raya Yahudi, di mana waktu itu orang Israel itu mereka mengalami mujizat, makanya disebut sebagai hari raya lampu, hari raya tilang gitu loh. Jadi tanggal 25 itu kenapa Yesus lahir tanggal 25, karena mengingat tentang hari raya Kislev ini, bahwa ada terjadi mujizat gitu loh. Jadi nggak ada hubungan yang tadi dewa-dewa apa itu. Iya, ada apa namanya di dalam Esra itu 10, Kidung Agung 2 itu udah menjelaskan. Jadi sesungguhnya perayaan itu memang diadopsi. Benar nggak teman-teman? Diadopsi. Karena gini, tanggal 25 itu memang berasal dari baba-baba gereja, maksudnya murid-murid para rasul. Jadi memang sudah dari sananya udah diberitahukan dari Yesus sampai murid-muridnya. Jadi kalau misalkan kita buka di tulisan Hippolytus, dia kan juga mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Jadi itu bukan dari pagan, itu Hippolytus itu dia di abad keberapa? Abad ke-2 atau pertama ya? Abad ke-2 atau ketiga itu. Oke, bagaimana ya betul Kang Moto. Bagaimana keadaan ketika Yesus itu lahir? Ya seperti yang diterangkan di dalam Bible. Di Bible apa? Kitab apa? Kitab ada di dalam kitab Lukas, di dalam kitab Matius juga ada. Oke, coba kita tes ya. Lukas 2 nomor 11 ya. Bang Kurnia buka-buka nggak bisa ini. Tunggu. Saya baca ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Belum selesai. Oke, sekarang kita jabarkan. Apakah mungkin ya pengembala ternak itu ada di padang Yudea pada bulan Desember? Ada dong, karena kan cuaca di Israel itu kan bukan sama seperti Eropa yang turun salju sampai, itu kan Timur Tengah. Jadi kalau salju turun pun cuma rintik-rintik aja, seperti kalau kita di sini bilangnya hujan rintik-rintik gitu loh. Kalau dingin pun nggak terlalu dingin. Jadi jangan kita bandingkan 25 Desember itu sama kayak di Eropa, kan itu Timur Tengah di Israel. Iya, tapi di sana tidak Desember, di sana malah Oktober. Enggak, di sana itu Desember. Kalau Desember bahasa Ibrani itu Kislev. Jadi tanggal 25 itu disebut sebagai 25 Kislev. Jadi Kislev itu dalam kalender Masehi itu adalah Desember. Biasanya ternak-ternak itu sebelum masuk musim dingin mereka itu udah kandangkan itu supaya apa? Tidak kena hujan, tidak kena hawa dingin. Walaupun yang Demian bilang tidak seperti di Eropa saljunya, yang jelas dingin dan hujan itu dihindari oleh mereka. Bahkan yang tadi saya bilang di Bible juga ada. Maka tidak mungkin kalau musim dingin tiba terus para gembala itu sedang mengembalakan ternak di padang malam hari lagi. Itu tidak masuk akal. Bukan gini Bang. Jadi yang namanya di Bethlehem itu adalah tempat di mana domba-domba yang disediakan khusus untuk dimasukkan ke Bait Allah sebagai korban persembahan, korban penghapusan dosa. Jadi memang kerjaan orang-orang di situ baik siang maupun malam. Nah kalau di situ bulan Kislev, bulan Desember di situ, itu tuh kadang-kadang juga nggak ada salju gitu loh, nggak ada salju yang turun. Kalau ada pun pasti cuma dikit-dikit doang. Kalau dingin pun
nggak dingin-dingin banget gitu loh. Jadi kalau ada orang yang beraktivitas di malam hari, itu hal-hal yang wajar gitu, nggak ada problem di situ. Dan faktanya pun memang di zaman itu orang-orang mengimbalakan domba sampai malam-malam itu memang dibuktikan memang ada seperti itu. Jadi berarti bertolak belakang dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, Karena memang mereka itu biasanya kalau awal mau menjelang Paskah itu atau awal musim semi, mereka itu menggiring domba, nanti bawa pulangnya itu pada saat permulaan masuk bulan yang penghujan yang di waktu pertama. Kalau seperti itu berarti memang jelas bahwa Yesus tidak dilahirkan pada 25 Desember. Nggak, itu kan logika namanya, pemikiran. Tapi faktanya di Bethlehem itu bukan kayak ternak-ternak yang kayak orang-orang pada umumnya gitu loh. Tadi kan aku bilang di situ dombanya khusus untuk dikorbankan ke Bait Allah. Jadi bukan kayak ternak-ternak orang-orang yang berternak di rumah-rumah. Loh, kalau begitu namanya bukan penggembala. Namanya penggembala itu berarti suatu profesi yang mereka di mana rutin melakukan hal itu. Namanya penggembala. Kalau ada pengkhususan seperti itu, tidak ada penyebutan yang khusus di sini. Bukan Bang, gini loh. Jadi mereka itu yang mengembala domba-domba yang nanti mau dikorbankan di Bait Allah. Jadi domba-domba ini tuh dirawat khusus gitu loh. Baik siang malam mereka tuh merawatnya. Kenapa? Karena ini domba-dombanya dikhususkan. Untuk apa? Untuk dikorbankan ke Bait Allah. Dalam tradisi orang Yahudi, untuk mau mengorbankan hewan yang penghapusan dosa itu hewannya nggak boleh cacat. Hewannya nggak boleh kayak ada penyakit, nggak boleh ini. Jadi hewannya itu harus sempurna. Makanya siang malam itu mereka rawat domba-domba itu. Jadi tempat itu khusus gitu loh. Kalau di bahasa Ibrani-nya bilangnya Migdal Eder. Migdal Eder itu yang monumen yang Rachel itu kalau nggak salah sama Yakub itu yang mendirikan itu. Iya, itu Migdal Eder itu artinya menara kawanan domba. Jadi tempat itu khusus Bang. Jangan disamakan dengan orang-orang yang yang tidak mengimbalakan kambing atau domba untuk dikorbankan. Itu kan beda itu. Iya, tapi di Migdal Eder sendiri palungannya sebelah mana? Palungan itu tempat minum atau tempat makan Bang. Jadi setiap di kandang itu pasti ada palungan. Iya, kan Migdal Eder itu menara. Di sebelah mana palungannya? Ya, biasanya palungan itu tuh dia ada di dalam migdalnya. Jadi palungannya bisa di dalam, bisa di luar, dimanapun. Tergantung itu kan gimana? Kalau malam, otomatis palungan itu di dalam karena domba itu sudah dimasukkan ke dalam. Jadi palungan itu adalah tempat minum atau tempat makannya domba. Kalau Inggrisnya manger itu kan. Nah, kalau nggak salah ini masalah Migdal Eder ini kan. Berapa ya? Yang palungan itu di Lukas berapa ya? Lukas berapa palungan ya? Tapi kalau merujuk ke Migdal Eder itu Mika 4 nomor berapa gitu? Nomor 7 atau nomor 8 itu. Itu nanti ada keluar kata Migdal Eder itu ada di situ. Nah, permasalahannya kan di PB itu tidak menjelaskan ya masalah yang pertama Migdal Eder gitu kan. Itu akan dikaitkan nanti ke kelahiran seorang Mesias ya. Itu nanti itu rujukannya nanti di Mika 4 nomor 7 nomor 8 gitu, lupa saya itu, bisa dibuka itu. Dalam Ibrani itu ada kata Migdal Eder keluar di sana. Itu menara yang dibangun sama Yakub sama Rachel itu. Nah, permasalahannya kan yang di sana itu yang tadi Pak Abu Hadid ingin coba angkat untuk kita diskusikan sama-sama mengenai proporsional tanggalnya. Iya, gitu kan? betul. Tanggal sama bulannya nih gitu. Bulan lah. Nah, tanggal mungkin lebih ini ke bulan aja. Kalau tanggal kan agak sedikit ini ya. Bulan aja bulan. Nah, ya, tinggal bulannya itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Desember cocok nggak? Migdal Eder itu mengeluarkan domba-dombanya pada malam hari. Betul.
Itu. Bukan Karena- mengeluarkan itu pada malam hari, Bang. Jadi begini, mereka itu para pengembala kan sering melepas domba-dombanya itu kalau musim panas, ya kan? Nanti sudah masuk bulan Oktober, nah mereka bawa kembali domba-dombanya. Itu. Bang Batu, Jadi coba dibacakan ayatnya dulu, Bang. Jadi mereka itu mengembalakan domba yang sudah mereka taruh. Jadi di Israel itu ada yang namanya kumpulan, contohnya ya, kalau di siang hari mereka itu kan kasih makan domba, kasih makan. Nah sedangkan malam itu nggak ada lagi berceceran domba-dombanya. Jadi mereka itu menjaga domba di suatu tempat. Nah malaikat itu dia datang ke mereka yang lagi jaga domba-domba ini, lagi mengembalakan. Mengembalakan itu bukan kayak lagi tarik-tarik domba jalan-jalan, enggak. iya Mereka- tahu. Mereka lagi duduk menjaga domba-domba yang ditaruh di tempat itu. Jadi mereka tugasnya seperti itu. Nah malaikat datang ke mereka, kemudian mengatakan bahwa hari ini telah lahir Kristus Tuhan Berarti di kota. kaitannya di Lukas 2:8-9 itu ya. 8, 9, 10, 11 itu kalau masalah gembala-gembala itu ya. Berarti si kawanan itu yang ditemui sama Malak itu mereka sedang ngapain? Demian sedang menjaga kan? Menjaga ternaknya kan? Lagi apa? Lagi pada makan kan tuh? Menjaga ternaknya kan? Itu pada apa? Siang hari apa malam hari itu? Demian. Menjaga, Bang. Lebih tepatnya menjaga. Itu pada malam hari. Nah, kenapa malam hari? Iya, karena tugas dari orang-orang pengembala itu kan memang mereka menjaga hewan itu, domba yang mau dikorbankan itu siang malam supaya jangan ada yang mencuri. Jadi itu sebenarnya juga tradisi orang Yahudi menjaga ternak. Jadi contohnya ya, saya kalau punya hamba nih, nah hamba saya tugaskan kamu jaganya malam, kamu jaganya siang supaya nggak ada yang nyuri. Kenapa begini, Demian? Mereka itu selalu memasukkan domba-dombanya itu di antara bulan Oktober atau November di kandang. Karena hujan pertama itu di bulan Yahudi itu disebut apa? Yang mulai hujan itu, Bang? Bulan apa ya? Udah lupa ya. Apa Bang Moto itu istilahnya? Lupa saya tuh. Marchesvan ya, Marchesvan atau apa? Marchesvan itu antara bulan Oktober dan November. Itu kan pertama Karena- kan di Lukas 1 kan gini, di Lukas 1 itu kan berhitung dari kelahirannya Yohanan. Nah setelah kelahiran Yohanan itu pada saat perayaan Paskah. Perayaan Paskah ketika Nabi Zakaria alaihissalam menjabat sebagai Kohen. Nah setelah itu ya di mana itu kan, nah ini kan dalam Lukas 1 nomor 26 dalam bulan yang ke-6 ya Elohim menyuruh Tisri, malaikat ya? Gabriel. Bulan Nah. Tisri berarti ya. Nah itu dia, ntar ya coba aku lihat dulu, aku cek kalendernya dulu ya. Iya. Kalendernya. Sebabnya Kislev itu gak hanya Desember tapi dari November pun sudah termasuk Kislev. Iya. Itu yang saya namanya. Ya silakan. Enggak, Jadi, begini Kang Moto, saya tambah sedikit. Kalender Makanya Yahudi itu ada diperkirakan itu Yesus itu lahir di bulan September atau sekitar 6 bulan setelah Paskah. enggak, itu perhitungannya salah. Itu bulan Kislev itu antara dari bulan November sampai Desember. Karena kalender Yahudi kan beda dengan kalender ini. Jadi 2 bulan itu jadi 1 bulan. Jadi kalau penghitungannya pun jangan disamakan dengan kalender Masehi, itu beda. Enggak, dia masih pakai Julian pada saat itu. Nggak mungkin pakai Masehi. Iya. Siapa? Iya. Demian. Iya. Ya Nggak kan kalender dikonversi ke Julian Masehi, enggak. Kita ngelihat Kislev itu kan di antara start November sampai November sampai Desember Kislev ya. Bicara masalah Kislev. Berarti masih ada terbuka peluang chance beliau ini lahirnya di sekitar kisaran November sampai Desember kalau menurut imanmu ya gitu kan. Tetapi kan kalau kita lihat buka secara itu, kalau di Migdal Eder itu nanti
andai kata benar dia dilahir di Migdal Eder, nah itu para gembala yang mengeluarkan ternaknya itu pada malam hari itu terjadi di bulan apa gitu loh. Ini. Masih di bulan September. Tulisan satu. Masih di bulan Satu. September, Bang. Tunggu. Gini. Ada nih. Coba cek Kita udah lihat kalender. Nah. Nisan, 1 Nisan, 2 Iyar, 3 Sivan, 4 Tamus, 5 Av, 6 Elul, 7 Tisri, 8 Hesvan, 9 Kislev, 10 Tevet, 11 Shevat, 12 Adar. Nah, Yohanan ya atau Nabi Yahya alaihissalam itu lahir pada bulan Nisan. Ya? Nisan Gadol berarti Pesaknya Pesak Gadol kan? Gitu. Jadi Nabi Yahya itu lahir ketika bulan Nisan, ketika pada saat perayaan Paskah, pada saat Nabi Zakaria alaihissalam menjabat sebagai Kohen Hagadol atau imam besar. Nah ini karena memang saya nggak bisa minimize, jadi saya nggak bisa kasih siang kampret. Blue screen. Ntar. Bahaya tuh app itu. Di install ini apa? Install ulang itu sudah itu ya. Kasih install sudah itu. Nah, jadi nanti kalau laptopnya udah nyala nanti kita hitung lagi ya dari Nisan maju kan di Lukas 1 dan 6 kan pada bulan ke-6. Ya. Kan? Nah, dari Nisan kita maju 6 bulan. Jatuhnya ke? Makanya tunggu dulu ini mau lihat nih. App itu install ulang. Blue screen. Install ulang ya? Iya. Jadi maksudnya begini loh, kalau memang Tuhan itu menghendaki kalian untuk mengingat perayaan, kenapa harus disembunyikan itu loh kelahirannya itu? Tidak ada literasi yang jelas gitu. Sih bro. Jadi ada dari Irenaeus, ada dari Hippolytus, banyak sekali bapak gereja. Cuman tadi saya buka data loading ini. Jadi kalau bilang nggak ada literasi itu salah sekali. Itu abad kedua itu udah ada, bahkan udah dirayakan. Kenapa ributnya baru sekarang? Sedangkan orang mengatakan bahwa kelahiran Dewa Matahari aja itu baru muncul abad keberapa ya? Abad 17 loh. Sedangkan orang tapi fakta-faktanya menunjukkan yang demikian. Siapa Demian? Sekarang cari coba di ensiklopedia mana atau kitab mana yang menjelaskan itu bahwa Yesus itu lahir 25 Desember. Yang ada kebalikan bahwa Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Bahkan dari Katolik Ensiklopedia sendiri tegas dan mereka mengakui fakta-fakta itu. Iya, Advent itu Januari itu Bu Adit itu. Oh, Advent Januari. Januari itu. Bukan Desember, dia lebih mundur lagi dia. Mesianik gak merayakan, gimana dong? Coba. Ya kan? Nah, Saksi Yehova kan di Januari, ya kan? Nah, Mesianik lebih parah, Mesianik gak merayakan. Coba. Gimana tuh? Sementara yang ada banyak literasi mengenai 25 Desember itu ya justru terkait kepercayaan pagan. Tanya Benyamin Ovadia. Benyamin Ovadia pemimpin kehilat Mesianik Indonesia itu. Tanya sama dia, merayakan Natal enggak? Enggak. Bulan apa itu bulan apa? Bulan keberapa? Nah, tunggu. Siapa laptop ini ada mati. Tunggu. Itu dulu belum ada penyembahan berhala yang bernama Brumalia. Itu tanggal 25 Desember. Dan saya perayaan itu perhitungannya nih. Ini dalam Destruction of the Second Temple. Ini dari Saul Louis Still Mourn on Tisha. Ini dari Yahudi. Karena pencurahan, tunggu ya, saya bacakan yang penting-penting aja. Perhitungan jadwal rombongan Abia dengan mendasarkan informasi dari Talmud, Megillot Ta'anit 29a ini sesuai dengan perhitungan yang didasarkan Injil Lukas tentang peristiwa di mana malaikat Gabriel mendatangi Imam Zakaria, memberitahukan bahwa dia akan memiliki putra pada
sekitar hari raya Pondok Daun. Kesaksian Rabi Yosef ben Halafta tahun 150 Masehi bahwa jadwal tugas rombongan imam dimulai bulan Av itu sesuai dengan indikasi yang terdapat yang dapat kita temukan dalam kitab Esra 7 ayat 8 sampai 10 di bulan Av. Bulan Av itu bulan berapa? Bulan 7 itu kan Pondok Daun itu apa itu? Sukot apa? Tabernakel itu kan? Nah. Ya ini perhitungan apa rombong. Iya, bulan 7 itu. Itu Pondok Daun itu apa sih? Bukan tabernakel atau sukot itu apa? Nggak, biar kita bisa hitung gitu loh. Maksudnya bulan Av itu bulan berapa biar kita bisa hitung. Epsoi nganape laptop Maria sekitar. Nah, jadi kalau divisi Abia ini juga mendukung konsep Yesus Kristus pada rahim Bunda Maria sekitar 25 Maret. Jadi bulan Av itu bulan apa? 5 sebelum Masehi Zakaria adalah orang di Abia yang dipilih untuk masuk untuk membakar dupa di Bait Allah. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan ia memberitahukan, nah ini saya udah punya dapat tanggalnya nih. Tunggu. Ini susah ini loh kalau kayak gini nih. Begini soalnya Pondok Daun itu Sukot itu berarti tabernakel itu. Iya. Tadi Demian bilang bahkan dari abad pertama itu sudah diketahui. Tapi Demian harus ingat, menjelang abad pertama sampai abad keempat itu dunia dikuasai oleh siapa? Imperium Romawi. Yang kita tahu Imperium Romawi itu mereka apa keyakinannya? Paganis, politeisme. Ya, bisa saja mereka kait-kaitkan dan memang sejarah ada tentang itu. Kalau Sukot yang kamu bicara Pondok Daun itu bulan ke-7, seingat saya sih itu tabernakel kan Sukot kan jatuhnya kan Pondok Daun kan. Ini loh dari bulan ke-7 itu bukan kan dari bulan ke-7 bukan dari bulan ke-7 bulan ke-7. Ya, bulan 7. Nah, jangan dari tapi bulan ke-7. Karena apa itu seingat saya itu Sukot itu Pondok Daun itu tabernakel. Enggak, bukan itu poinnya Bang. Poinnya itu kita lihat aja bulan 7 atau bulan berapa. Nah, kita hitung nanti. Jadi kita ngomongnya pakai data, kita ngomongnya pakai literasi. Jangan kemudian kita ngomong tapi kita nggak pakai data. Emang saya ngomong nggak pakai data, Demian? Data loh, Demian. Kalau Bang Kurios ya pasti pakai data. Nih, Bapak Gereja Hippolytus adalah murid dari Irenaeus yang adalah murid dari Polikarpus, sedang Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes. Hippolytus menulis catatan sejarah berdasarkan tradisi yang sangat Yahudi. Ia tidak menuliskan secara eksplisit tentang kelahiran Yesus Kristus, tetapi ia memfokuskan tulisannya pada bilangan 8 hari. Mengapa ia harus menulis hari ke-8? Ia merujuk pada tradisi Yahudi perjanjian sunat yang dijalani Tuhan Yesus dalam inkarnasinya di bumi. Jadi tanggal 1 Januari itu adalah hitungan ketika Yesus itu disunat gitu loh. Jadi dia lahir tanggal 25, tanggal 1 Januari sebagai tahunnya Mesias. Itu adalah tahun di mana Yesus sunat. Jadi kalau kalian hitung aja dari tanggal 1 Januari dihitung mundur. Itu tanggal 25. Jadi kenapa tahun Masehi itu tanggal 1 Januari? Karena di situ hari itu hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi tahun Masehi itu tahun Kristus, tahun Mesias gitu loh. Tapi gini, sebentar aku tambah sedikit. Demian, kalau ngitung Sukot itu 7 hari, Demian. Sukot itu 7. Nanti kalau nggak salah itu Sukot itu, iya Pondok Daun kan, tabernakel kan, Sukot itu berapa? 7 hari itu perayaannya. Jadi misal dari tanggal 10 jadi sampai tanggal 17, dari tanggal 15 startnya. Itu sampai tanggal 22 ya pasti itu 7 hari perayaannya itu di bulan yang ke-7. Gitu loh. Jangan ambil kegelapannya yang masalah mengenai itu hitan. Saya nggak masalahkan perayaannya. Tapi bulan ketika Abia itu dia pergi melayani di Bait Allah itu kira-kira bulan apa menurut ini sejarah gitu loh dari Yahudi dan dari Yahudi. Nah tadi kan saya sudah kasih datanya dari Yahudi. Perhitungan untuk Abia ini mereka melayani itu kan di bulan Av. Nah bulan Av itu keberapa? Kan di situ kan di dalam Lukas kan sudah dikatakan malaikat Gabriel bertemu dengan Zakaria itu di bulan apa? Kan gitu sudah ada penjelasannya. Nah dari situ kita hitung gitu loh. Nah ini kan artinya. Nah
Ibunda Elizabeth mengandung Yohanan pada bulan Nisan. Nah, dalam Lukas 1:26. Suaranya nggak jelas kamu, Ep. Ini gimana? Halo? Nah, lumayan. Nah, dalam bulan yang ke-6, Elohim menyuruh malaikat Gabriel bla 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 bla. Nah, ini Lukas 1:26 ya. Dalam bulan yang ke-6, kita hitung sekarang. Bentar. Nisan satu ya. Satu Awar ini apa? Ya, Iyar 2, satu, Iyar 1, Sivan 3, Sivan 4, Tamus ya. Tamus 5, Af ya. 6, Elul ya. 7, Tisri. Gitu, Tisri. Nah, Tisri inilah bulan awal mula Ibunda Maryam mengandung Yesus Christ. Nah, setelah sudah mendapat ya, sudah dapat di mana pertama kali Yesus Christ dikandung pada bulan Tisri, ya. Kita majukan lagi 9 bulan. Kan mengandung kan 9 bulan, ya kan? 1 Hesfan, 2 Kislev, 3 Tefet, 4 Cefat, 12 Adar. Adalah 1 Hesfan, 2 Kislev, 3 Tefet, 4 Cefat, 5 Adar, 6 Nisan, ya, 7 Iyar, 8 Sivan, ya, 9 Tamus. Ini. Nah, tinggal kita cari tahu dengan kalender Masehi, Tamus ini kenanya di apa? Kan gitu. Ya kan? Coba cek, Tamus bulan apa kalau masih? Kalau Masehi kan. Nah, mari kita lihat. Bentar ya. Blue screen menyerang. Iya, Tamus. Ini sampai Juli, Juni jangan dihitung 8. Demian hitungnya 7, support tuh 7. Juni sampai Juli tuh. Cuman penghitungannya nggak gitu. Tunggu ya, ini panas HP-ku gara-gara buka-buka ini. Nah, bulan tadi kan dibilang bulan apa tadi? Av kan, atau Av. Itu siapa namanya? Malaikat kan datang kepada Yohanes. Berarti itu di sekitaran bulan Juli sampai Agustus. Ya, jadi Tamus ya. Tamus kenanya di bulan Juni dan Juli. Iya, Juni sampai Juli. Ya. Nah, gitu. Coba sekarang kita lihat pada Lukas 2 nomor 7 sampai 11. 8 sampai 10 kalau nggak salah, ntar Lukas 2. Yang kawanan itu yang para kawanan menjaga ternak ya. Nah, ini kan. Nah, sini dikatakan. Nah, dari nomor 7 ya. Dan nomor 7 Lukas pasal 2 dan nomor 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nomor 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu itu. Pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, malaikat Hashem, di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, di sini ya, mana para gembala itu tinggal dan menjaga kawanan ternak. Dan hal tersebut sangat tidak mungkin dilaksanakan di musim dingin. Alias bulan apa tadi? Bulan Kislev. Nah, bahkan setelah kita mendapatkan pertama kali Nabi Yahya dikandung atau Yohanan, ya. Coba kita lihat ya. Kalau misalkan dari Nisan,
kita majukan 9 bulan, kenanya di bulan apa? Iyar 1, Sifan 2, Tamus 3, ya, Af 4, Elul 5, 6 Tisri, 7 Hesfan, 8 Kislev, 9 Tefet, 10 Shefat, ya. 9 ya, 9 Tefet. Tefet ya, Tefet ya. ke masa Tefet ya. perjauhan. Nah, Kan 9 bulan ya. iya. Tefet kenanya di bulan ini Januari, Desember. Malah Nabi Yahya yang dikenanya di musim dingin. Ini Tefet, ini aku blok ya, Tefet. Ini. Gitu. Karena pada Ezra berapa sebentar ya? Itu di bulan yang musim hujan itu ntar ya, ntar. Kalau ini Bang Moto lihat di Encyclopedia of Britannica, di situ tercatat seperti ini ya, kemungkinan besar ya bangsa Latin atau Roma sejak tahun 354 telah mengganti hari kelahiran Dewa Matahari dari tanggal 6 Januari ke 25 Desember yang merupakan dari kelahiran anak Dewa Mitra atau kelahiran Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Tindakan ini mengakibatkan orang-orang Kristen Syria dan Armenia marah-marah karena mereka sudah terbiasa merayakan hari kelahiran Yesus pada tanggal 6 Januari. Mereka mengecam bahwa perayaan tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari yang dipercayai oleh bangsa Romawi. Penyusupan ajaran ini ke dalam agama Kristen dilakukan oleh Cerinthus. Itu di dalam Encyclopedia of Britannica. Itu tulisan orang, bro. Nggak apa-apa, ini kan saya baca dari Encyclopedia Britannica. Nanti kan tadi sudah jelas itu. Kau buka literasi tentang tuduhan bahwa Natal itu perayaan Dewa Matahari, itu tidak pernah ada di zaman abad ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. pada bulan Kislev. Nah, di sini Lanjut, Ep. Abad 17, 19. Kita lihat pada Ezra 10 nomor 9 ya. Nah, sini kita lihat dalam Ezra 10 nomor yang ke-9. Nah, dikatakan gini. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah Bet-El sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Nah, sampai menggigil loh. Bro, saya buka dulu ya. Terus saya masuk lagi soalnya saya nggak bisa buka data. Mana, Demian? Cari data dulu saya loh. Nggak bisa buka soalnya. Ya sudah ya. Mute saja sambil buka bisa. Nggak bisa, saya kalau lagi di TikTok terus buka aplikasi lain tuh berat. Oh iya sudah. Di sini dikatakan ya. Nah, di sini dikatakan. Astaga. Shit, what the fuck, bro? Bentar ya. 10 nomor 9 dikatakan begini. Wa yaqafsu khal anshe ya. Yehuda uvin yamin Yerusalem lesloshet hayyamim hu khodesh ya. Hatta syi'i بعشرم بخدش ويسبو خل هام برخف بيت ها إلهيم مرعديم عن هالدبار حق شميم حق شميم ya, kata Rasi pada bulan Kislev gitu. Di bulan Kislev itu musim dingin. Kenapa? Hujan. Gesem.
situ. Ini ya. Mehage Sebelum September itu berarti. Desember. Oh iya dong. Iya. Ini Kislev. Ini kan, nah ini Kislev. Mana tadi? Ini Kislev. November, Desember. Nah ini bukan bulannya. Kita kalendernya lengkap di sini. Gak usah khawatir. Nisan, ya kan 1. Iyar 2. Sivan 3. 4. Tamus 5 apa nih? Av 6. Elul 7. Tisri 8. Hesvan 9. Kislev 10. Tefet 11. Sefat 12. Adar. Lengkap 1 sampai 12 gitu. Jadi antara Yohanan dengan Yesus Christ lebih tua Yohanan 6 bulan. Nah, Yohanan kan Nabi Yahya dikandung pada bulan Nisan. Ya kan? Kita majukan 9 bulan ke depan. 1 Iyar 1. Jatuhnya Januari Sifan nanti 2. kalau masih. Nah, itu dia. Juli Iyar jatuhnya. 1. Pak Bu. Sifan 2. Juli ya. Nah, karena tadi kan kata di Lukas 1:26 kan 6 bulan. Bulannya ke-6. Bukan 6 bulan. Iya kan? Nah, bulan ke-6, sorry. Nah, Iyar 1, Sivan 2, Tamus 3, 4 Av, 5 Elul, 6 Tisri. Nah, bulan Tisri inilah bulan pertama kali Yesus Christ dikandung. Mengandung. Ya. Gitu. Nah, tambah 9 bulan lagi dari situ dari Tisri. Nah, dari Tisri kita maju 9 bulan ke depan. Hesvan 1, Kislev 2, Tefet 3, Sefat 4, 12 Adar 5, Nisan 6, Iyar 7, Sivan 8, Tamus 9, Tamus. Tamus tuh konversi ke Masehi jadi bulan apa? Tamus dikonvert ke Masehi jadinya bulan Juni dan Juli. Ini Tamus. Juni dan Juli. Agustus, September. Nah, kalau Yohana, Nabi Yahya pada bulan Nisan. Oh iya. Ya kan? Nah, berarti betul. Memang 9 bulan. Logika, karena setelah September juga tidak mungkin. Karena pada saat itu memang mereka masih menggembala. Itu dia. Dia masih ada di padang gurun kan, domba-dombanya itu. Jadi dari bukti-bukti ini jelas ya bahwa 25 Desember itu bukan, tidak lahir di situ Yesus. Nah, kalau Nabi Yahya bagaimana? Ya kan? Kan mengandung kan Ibunda Elizabeth mengandung pada bulan Nisan, ya kan? Nah, coba kita lihat, majukan 9 bulan. Iyar 1, Sivan 2, Tamus 3, 4 Av, 5 Elul, 6 Tisri,